kan ada hukum namanya Parkinson Law. Gimana dia argue gak ada orang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Orang kebanyakan waktu Karena sebenarnya. kan deadline-nya makin mepet, mendadak gak males kan. Iya benar. Terus gak enak gitu, terus ada satu orang nyeletuk gitu. Kak bahas buku aja gitu loh. Oh. Kan belakang ada buku gitu kan. Gue bilang kayak ironis ya orang ngebacain buku gitu kan. Iya. Buku kan harusnya buat kita baca gitu kan. Iya. Buat dibacain kan, buat Betul. denger kan. Terus dia kayak nyentil gue gitu lah. Oke. Kakak enak punya akses ke buku. Kakak hidup di kota. Aku hidup di Papua. Iya. Orang tua, gue gak membenarkan ya. Tapi kan ada cara yang kasar kan mereka lakukan kan. Tapi itu kan ya kita lihat sisi negatifnya sekarang gitu kan ya. Benar. Tapi kalau kita bisa fast forward gue bisa tahu 2024 gue kayak gini, gue pasti gak mungkin nangis gitu kan. Iya. Karena lu ngelakuin ini demi diri gue sendiri gitu. Halo Sobat RP Podcast, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Yang dimana dulu gue banyak ngikutin konten-kontennya beliau juga ya. Yang konten-kontennya beliau ini banyak banget bahas tentang pengembangan diri. Dan hari ini gue bakal banyak nanya nih soal namanya, beneran gak sih pengembangan diri itu bisa bikin kita makin sukses, makin berhasil gitu ya. Ya kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ko Agus Leo Halim. Thank you Richard udah ngundang. Thank Really you, Ko. appreciate it. Oke, ini gue kaget nih. Ternyata Ko Agus ini orangnya tinggi banget aslinya guys ya. Jadi lu kalau lihat di YouTube, lu bakal lihat berbeda nih aslinya nih. Iya. Tinggi berapa Ko? Mukanya pendek ya tapi ya. Mukanya pendek. Tinggi berapa Ko? Di SIM sih 180. 180. 180. Oh, main basket. Main basket. Oh, pantas jadi tinggi ya. Oke. Oke. Nah, Ko Agus kalau gue boleh tahu nih, kan lu kan ibarat sekarang udah jadi ini ya, full time seperti full time content creator, terus lu juga CEO dari Linkit gitu ya. Berarti lu sebelumnya kan kerja ya? Kalau gue lihat dari background lu ya, kerja apa itu? Kalau ditanya background banget sih, pertama kali dewasa di industri padat karya. Di Industri padat karya. garment. Oh, garment. Ya sambil berjalan di sana terjun juga ke dunia retail, Ya. retail fashion juga. Terus ya fast forward ke sekarang ke dunia teknologi, ada bisnis-bisnis sampingan juga sih. Oke. Itu lu berarti lu kerja sebagai profesional saat itu? Pas pertama kali banget yes, Oh, kerja pertama sebagai kali. profesional. Oh, jadi di garment tuh full atau enggak yang di pokoknya di bisnis yang garment itu lu semuanya full profesional kerja? Full profesional kerja. Berapa lama? Kalau total di industri garment 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di industri garment. Terus kenapa lu bisa mutusin full time gitu kan nggak mudah tuh. Jadi profesional tiba-tiba kepikiran mau jadi full time. Iya, layaknya semua orang kayak ada inflection point di tahun 2020 ya. Dimana kan industri padat karya pas terjadi pandemi kan sesuatu yang ekstrim banget kan. Karena kan Iya. kita industri padat karya itu garment kan butuh banyak orang. Oke. Namanya juga padat karya kan ya. Iya. Nah jadi setiap orang ini jadi kagak boleh kerja deket-deketan. Padahal garment butuh deket-deketan untuk dapat efisiensinya Benar. segala macam. Nah itu akhirnya mau kagak mau mengambil keputusan untuk mencoba industri lain pas lagi pandemi tersebut. Berarti lu waktu itu kerja sampai 2020 akhirnya baru memutuskan untuk udah ada gue resign kerja, gue fokus aja di dunia content creator dan segala macam gitu. Ya lebih tepatnya sih itu kan akhirnya masuk ke grup besar. Ya. Dan habis itu pabriknya pun akhirnya kita jual. Nah habis dari pabrik itu dijual tersebut akhirnya berpikir ada industri apa lagi nih yang kita lihat lagi rising yang bisa kita coba berkecimpung lah di sana. Oke. Tapi kan lu udah mulai konten sebelum 2020 kan? Kalau ditanya ke dunia konten, gue mulai suka foto itu sih dari awal-awal Instagram ya. Iya. Kita ngomongin 2011-2012 pun udah mulai. Oh, lu udah mulai aktif konten Iya, 2011. Oh. karena kebetulan kan punya Oke. keluarga di Amerika Serikat. Iya. Nah pas di San Francisco, dari San Francisco adalah pertama kali Instagram mulai mewabah lah. Jadi Iya. udah aware tuh dari 2011-2012. Oh, lu udah aware saat Nah itu. jadi udah mulai foto-foto, tapi itu kan sebagai hobi aja. Nah 2000 kalau tanda kutip udah jadi profesional yang dapat duit Ya. itu mungkin 2016-2017. Oh, Tapi agak beda nih 2017. di waktu itu gue nge-branding diri gue sebagai travel photographer atau enggak travel videographer. Jadi kalau ditanya mulai ngonten serius dapat profesi sebagai profesi dapat duit itu 2016-2017. Oh, udah cukup lama ya. Udah cukup lama, tapi ya 2020 gue coba ganti haluan lah gitu. Oke, coba ganti haluan. Nah, cuma selama lu 4 tahun itu kan lu lihat pertumbuhan subscriber lu meningkat, view lu meningkat. Maksudnya dalam sisi income sebenarnya dari sisi lu kerja sama dari sisi lu content creator mana yang lebih besar sih? Kalau ngomongin bisnis jauh lah, pasti bisnis lebih gede lah ya. Bisnis lebih besar. Jauh. Tapi kalau misalkan sebagai profesi yang kita kiri kanan sama gaji, jelasnya content creator lebih
bagus. Lebih bagus. Jadi kan gue pertama kali masuk pun juga nggak langsung bisa tanda kutip dapat AdSense segala macam gitu kan. Iya. Jadi gue punya konteks waktu itu kenapa gue memberanikan diri, karena gue punya satu agenda. Oke. Di mana gue ngelihat ada satu jargon di Amerika Serikat namanya creators economy. Di mana dia bilang semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan karir digitalnya mereka. Kesempatan ya, bukan hasil. Kesempatan. Nah itu kan bikin gue tertarik kan gitu. Kesempatan yang sama gitu, creators economy apaan gitu. Nah gue coba double klik segala macam. Untuk gue tahu tuh ke poinnya lu gitu. Kayak sebenarnya jadi kreator itu memungkinkan gak sih gitu. Iya. Kalau bahasa kerennya itu kan is it a viable career path? Ya. Karena semua orang dalam hidup pasti butuh karir path kan, jenjang karirnya pengen tahu kan gitu kan. Ya. Nah, beneran sih bisa gitu. Karena gue yang tanda kutip lebih berumur berasa ya pada umumnya kalau misalnya mau kreator harusnya kayak industri entertainment. Maksudnya kalau kita notice Hollywood gitu ya, nggak usah ngomong Indonesia gitu ya, buat kita tahu ya pada umumnya orangnya itu aja. Iya betul. Kayak susah banget kita yang tanda kutip bukan siapa-siapa untuk achieve ke orang yang 1% itu. Makanya artis breakthrough tuh susah banget gitu kan. Nah jadi itu gue punya thesis untuk gue akhirnya memberanikan diri. Oh yaudah gue coba seriusin deh di dunia kreator ini. Oke, karena bisa dibilang ya kalau content creator kalau udah semakin terkenal itu ibaratnya nih, lu gak perlu jadi artis, lu mendadak jadi artis. Lu gak perlu jadi pengusaha, tiba-tiba lu bisa jadi pengusaha gitu. Dan lu mau ketemu orang-orang yang ibaratnya susah ditemuin kayak menteri segala macam, dengan ada jadi content creator mungkin lebih mudah ya kok ya. Iya, mengubah apa ya itu ya, membuka akses kali ya. Membuka akses ke sana. Oke, nah tapi kan kalau gue lihat kan kenapa lu bikin konten tuh lebih ke pengembangan diri ya? Emang lu hobi baca buku atau gimana tuh? Iya kalau ngomongin konten viral gue pertama sih baca buku. Ya. Tapi itu agak unik dikit kalau jadi ngelebar dikit. Pas gue udah tanda kutip keluar dari industri padat karya. Ya. Walaupun masih punya aspirasi sih ke sana ya, tapi itu mungkin ntaran ya. Pas udah selesai dari sana, gue kesini. Nah gue bingung kan kayak apa sih kira-kira yang layaknya orang pada umumnya lah. Kayak konten udah banyak kan. 2020 konten udah banyak gitu kan. Iya. Kreator udah banyak gitu. Kreator udah banyak. Apa sih yang bikin gue beda gitu kan? Oke. Gue juga kagak tahu gitu. Nah tapi gue berasa kalau misalnya ini beneran pengen gue jadikan suatu hipotesa, suatu studi kasus, gue harus bener-bener pokoknya fokus ke gue punya komitmen. Nah komitmen kan harus bisa dikontrol kan ya. Oke. Bukan sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Nah menurut gue di dunia industri kreatif yang bisa gue kontrol adalah gue punya output video. Output video. Dimana gue pokoknya gue komit 100 video dulu deh. Oh, lu bikin komit dalam diri lu sendiri ya? Benar. Pertama kali jadi content creator. Iya, dimana gak ada yang marahin gue kan kalau misalnya gue ngapain 100 video gitu kan. Iya. Nah tapi kan like manusia kan, bisa malas kan, bisa prokrastinasi kan. Betul. Apalagi gak ada duitnya di awal-awal gitu kan. Benar. Nah di sana gue berasa, wah ini sih gak bener nih. Nah untuk ngelebar dikit kan ada hukum namanya Parkinson Law. Gimana dia argue gak ada orang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Orang kebanyakan waktu sebenarnya. Karena kan deadline-nya makin mepet, mendadak gak males kan. Iya benar. Nah dari sana gue ngambil ya udah kalau gitu mau gak mau gue harus bikin 2 hari sekali. Oh. YouTube long form. Nah di YouTube long form ya gue bingung ke poinnya lu gitu. Apakah emang dari awal suka bahas buku kagak gitu. Karena gue bingung kan kayak gue mau bahas apa gitu kan. Gue pikir ya 2 hari sekali udah deh apapun yang ada di otak gue bahas aja gitu. Oh, apapun yang di otak apapun. lu saat itu. Makanya sampai sekarang pun masih kayak gitu sih. Maksudnya orang-orang berasa Agus Leo Halim itu gado-gado. Iya. Emang akhirnya terlihat tuh. Karena kan kita ngomong secara teori kan emang harusnya kalau misalnya lu mau masuk ke dunia digital ini. Kalau misalnya lu yang gak punya privilege terhadap lu punya penampilan segala macam, karakter lu bagus atau segala macam, lu harus se-niche down mungkin kan. Karena kan lu butuh memenangkan lu punya materi, bukan subjektivitasnya lu. Iya. Lu harus menangkan objeknya kan gitu kan. Nah karena gue gado-gado akhirnya gak dapet traction segala macam tuh. Nah gak dapet traction terus gue ada sekali live TikTok. Terus orang kan lihat belakang gue buku gitu kan. Terus gue nanya apa ya lagi ya guys ya, gue lumayan capek nih ngonten gak ada yang views, cuma ada 3 orang doang yang nonton. Bini iya bener ya nonton bini gue, anak gue kepencet terus sama nyokap gue gitu kan ya. Terus gak enak gitu. Terus ada 1 orang nyeletuk gitu, Kak bahas buku aja gitu loh. Kan belakang ada buku gitu kan. Gue bilang kayak ironis ya orang ngebacain buku gitu kan. Buku kan harusnya buat kita baca gitu kan. Buat dibacain kan, buat denger kan. Terus dia kayak nyentil gue gitu lah. Kakak enak punya akses ke buku. Kakak hidup di kota. Aku hidup di Papua. Itu kena tuh. Ke-trigger. Yang dulunya gue mikirnya kayak buat apa sih gitu ya. Gue berasa
Dia kayak mungkin ada konteks aksi sosialnya ya. Oke. Kayak mungkin gue berasa ini semua generik gitu kan nih. Iya. Di Google ada kok, kenapa harus lewat gue gitu kan nih. Bener. Nah itu gue coba internalisasi, make sense, gue coba deh kerjaan buku. Dan buku itulah yang tanda kutip bikin gue viral pertama kali dan orang mengasosiasikan diri gue sama Gara-gara buku. dapet ide dari netizen. Dapat ide dari live TikTok tersebut. Tapi gue akuin sih, gue aja nontonin konten lu yang baca buku. Oke. Ya jadi dari sana itu. Ternyata berawal itu dari netizen ya. Dari Awalnya netizen. gado-gado, terus ada netizen nyeletuk gara-gara belakangnya buku, lu jadi konten tentang buku gitu. Tapi Ya. emang lu suka baca buku? Kalau ditanya suka sih. Oh, jadi kayak maksudnya emang sebelum lu ngonten buku itu emang lu udah banyak baca buku gitu lah ya soal Udah. pengembangan diri. Mungkin ya paling umum banget pasti di awal 20-an. Iya. Orang-orang mencari jati diri kan ya pada umumnya ya. Iya. Masuk ke dunia kerja kok gue Setuju. ternyata bego ya. Padahal gue di kuliah pinter nih gitu kan. Oke. Gue di dunia sosial orang ngeliat gue nih, kok masuk ke dunia kerja kok gue tolol banget gitu kan. Oh, iya, Jadi benar-benar. ya kayak anak-anak umur 20-an pada umumnya yang mencari suatu medium untuk gue bisa internalisasi, yaitu gue mencari buku. Mencari buku. Oke, nah kan kalau gue lihat kan lu bikin konten-konten seputar pengembangan diri nih. Nah sedangkan banyak orang mungkin juga umur 20-an kan mencari jati diri ya. Mereka baca-baca buku, terus mereka baca-baca, oh ini ternyata kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita makin sukses nih, makin kaya nih. Terus kalau bangun jam 5 pagi juga katanya kan menurut riset ya, menurut riset nanti orang-orang tersebut yang bangun jam 5 pagi itu biasa jauh lebih sukses dibanding orang-orang yang mungkin begadang gitu Iya biasanya. benar. Nah itu benar gak sih? Kalau ditanya bener atau kagak, pasti kan netizen bakal kontekskan ke diri dia ya. Iya, iya. Jadi gue mau netizen yang denger podcast ini atau nonton video YouTube ini, pastikan lu nggak boleh lihat ini dalam konteks diri lu. Lu harus Oke. lihat nih konteksnya ini general nih. Hmm. Jadi kalau kita ngomong secara general, kita tahu kalau misalnya kita bangun lebih pagi, berarti kan harusnya Ya. kita itu mempunyai sekian banyak waktu untuk benar-benar berpikir diri sendiri. Oke. Dibandingkan lu bangun jam 7 contohnya gitu kan ya. Ya. Lu dalam waktu 2 jam abis itu udah kelabakan tuh. Karena WA masuk, email masuk. Iya. Kita ngomong pekerja profesional gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya lu bangun lebih pagi lagi jam 6, jam 5 gitu, di mana lu bisa internalisasi untuk diri lu sendiri lebih banyak lagi, harusnya bagus dong buat lu dong gitu. Hmm. Karena lu kagak kedistorsi sama A B C D F G. Lu Oke. pengen tahu gua tuh pengen kerja apa sih gitu. Hmm. Jadi dari sana menurut gua tuh fundamentalnya apa nih? Fundamentalnya bukan masa suksesnya gitu. Fundamentalnya adalah mengakuisisi kebiasaan positif untuk diri lu sendiri. Untuk lu kebayang berikutnya itu kalau misalnya ada hal-hal yang lu kagak suka lu lakuin, lu udah bisa get through it gitu. Contoh gue asumsi orang di sini bangun pagi pada umumnya, Iya. gue tahu masyarakat kita ada yang butuh bangun jam 4 pagi ya. Iya. Tapi kalau misalkan pada umumnya itu kan susah kan. Iya, susah. Dimana menurut gue argumen dari buku-buku ini adalah lu ngelakuin hal yang susah ini udah nge-track lu punya otak bahwa gue udah biasa ngelakuin ini. Jadi begitu ada hal susah yang datang ke diri lu nyantai. Dimana pada umumnya kan orang-orang berasa bahwa oh bro nggak gitu dong bro, gue kerja harus sesuai passion gitu kan. Iya, iya. Gue kerja harus fun segala macam gitu. Ya semua orang juga pengen kayak gitu. Oke. Tapi yang kita tahu dunia kerja, real world nggak peduli sama kita punya passion gitu. Iya, iya, setuju. Lu mau mood atau nggak mood, lu kerjain nyet gitu kan. Nah dari sana itu menurut aku kebiasaan positif itu yang bakal ngebantu kalian gitu. Oke. Bahwa lu udah biasa ngerjain sesuatu yang kagak lu suka dan lu kerjain, lu berhasil. Ada hal-hal lain di dalam hari lu yang lu lakuin juga lu kagak suka karena lu udah biasa ngelakuin di pagi hari. Itu buat lu sesuatu yang ya umum gitu. Oke. Tapi lu setuju gak sih kalau kerja itu harus sesuai passion? Kan banyak orang kayak gitu ya. Kalau mau sukses tuh harus jalanin pekerjaan yang lu suka gitu. Nah sedangkan ya bener kata lu, dunia gak peduli soal itu gitu. Ini buat seru-seruan menurut lu sekarang kerja buat passion lu gak? Awalnya enggak. Oke. Tapi ketika gue dalamin jadi suka. Coba elaborasi kenapa, ada titik apa yang buat lu berasa lu suka gitu? Ngerasa apa ya? Satu sisi udah pasti kan ngerasa bermanfaat ya. Kadang kalau kita nih konten terus kita nggak ngerasain kalau ini ada berdampak positif buat netizen atau buat orang-orang yang dengerin nontonin kayak malas juga sih. Kalau gue mungkin lebih ke sana sih. Oke. Jadi maksudnya kalau gue konten pertama kan harus lihat sama bisnis kita ya, sesuai apa niche yang kita ambil. Kedua ya mikir juga apa manfaat yang mereka dapat gitu. Jadi lebih ke sana sih kalau gue sendiri. Tentu yang kalau ketiga juga ya kalau kita bicara dunia konten ya kan semakin konten kita dikenal ya kita ujung-ujungnya pasti semakin dikenal. Nah kalau gue sih lebih ke sana. Jadi lu pribadi sendiri lu klaim ini passionnya lu nih?
Enggak. Enggak. Kebetulan bidang yang gue jalanin yang sesuai dengan bisnis gue saat ini. Tapi lama-lama gue suka. Tapi bukan passionnya lu. Bukan. Oke, menarik. Oke. Gue berani komentar hal yang sama sama lu. Kan tadi pertanyaan lu oke. apakah bekerja harus sesuai passion gitu kan. Iya. Kalau misalkan lu the 1%, karena gue tau lah orang-orang ngomong ini karena udah banyak orang-orang sukses bilang lu follow your passion gitu kan ya. Iya. Steve Jobs on the record ngomong itu. Oke. Ya kita siapa gitu kan. Iya, Steve Jobs benar. ngomong itu gitu kan. Ya, Steve Jobs lebih bener dong bos gitu kan ya. Setuju. Tapi kan ya Steve Jobs kan gak punya kapasitas untuk coba elaborasi itu semua kan. Iya. Maksudnya dia gak punya waktu lebih tepatnya kan Oke. pas dia commencement speech itu gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau ditanya apakah harus sesuai dengan passion, menurut gue sih gak butuh ya. Nggak butuh. Apalagi lu yang tanda kutip yang mungkin profilnya sama kayak kita di mana lu nggak punya privilege untuk lu mengejar passionnya lu. Iya, setuju. Menurut gue passion itu bisa dibilang privilege lu mengejar passion. Karena lu pikir kalau misalnya passion lu nggak ada duit. Contoh pada umumnya industri kreatif pada umumnya dibilang industri yang kagak ada duit ya. Iya, iya. Kan? Setuju. Kayak lu mau jadi seniman mau sampai kapan sih bos gitu kan. Benar. Nah, lu kejar passion lu tapi lu nggak bisa menafkahi lu punya kebutuhan dasar kayak agak bego ya. Enggak bro, gue ideal bro, idealisme gue tinggi gitu. Ya oke gitu. Tapi kita ngomongin kita masuk di dunia sekarang per hari ini Indonesia demokrasi dan kapitalisme gitu kan. Iya. Ya lu butuh kapital gitu. Iya, iya. Jadi kalau Setuju. ditanya bekerja sesuai passion, gue punya komentar itu adalah sesuatu yang reckless sih. Kalau misalnya lu gak punya privilege. Dan lu punya privilege atau kagak, subjektif. Lu harus refleksi ke diri lu sendiri. Gue punya Oke. privilege gak sih? Mungkin gak sih gue 6 bulan gak ngapa-ngapain, gue kejar passion gue aja, gue masih aman. Iya. Kalau misalkan masih aman ya lu kejar lah. Iya. Tapi kalau misalkan 6 bulan kagak ada hasil lu kejar lagi, menurut gue itu bukan idealisme tapi bego ya. Dari mati. Nyari mati bener. Oke, nah bicara privilege nih. Banyak orang masih penasaran deh, apa sih privilege Agus Leo Halim gitu? Iya. Kan banyak nih ya, yang mungkin saat ini masih bertanya-tanya nih, privilege lo apa nih? Ini gue sering nanya juga sih bro, ke Oke. narasumber lain. Kalau misalkan gue tadi diam tuh karena gue pengen tahu kata-kata privilege kan biasa kan terasosiasikan pas kita banding-bandingin kan. Oke. Lu lebih privilege, Ya. ya kan? Kalau gue berani komentar satu-satu privilege yang gue rasa mungkin gak banyak orang punya adalah ekosistem keluarga yang mensupport gue. Oke, ekosistem keluarga. Iya. Dan supportnya itu bukan dalam konteks kayak yang orang-orang mikir ya kayak semangat Gus gitu, enggak gitu loh. Iya, Maksudnya mereka punya yang bahasa kerennya love language. iya, Maksudnya kalau di sini yang tipe profilnya sama ya kadang-kadang kan keluarga di budaya timur kan agak susah ya kasih tahu I love you ya. iya, iya. Atau enggak bangga pun juga kayak Susah. enggak tepuk tangan tuh susah lah gitu nih. Kaku. Nah kaku lah. Nah. Hmm. Tapi kan mereka menyuarakannya dengan pergi makan yuk. Udah makan Oke. belum gitu. Oh, lebih perhatian. Keperhatian gitu. Oke. Nah jadi ekosistem keluarga itu yang menurut gue enable gue untuk mempunyai pola pikir seperti ini sih. Oke. Jadi gue berani komentar privilege gue ekosistem keluarga sih. Oke, jadi dari orang tua, dari Siblings. siblings. Iya. Semua maksudnya kalau mau kasih pujian, Hmm. nggak ada rasa kaku atau gimana gitu ya. Bilang terus orang tua mungkin bilang anak I love you juga biasa aja gitu. Maksudnya udah jadi rutinitas gitu. Jadi ya justru mereka nggak ngelakuin itu kan. Mereka ngomong I love you, mereka nggak nggak tepuk tangan gitu. Iya. Tapi itu kan ngebentuk gue jadi gue tanda kutip nggak lembek, kebayang gak sih? Oh, jadi ini kebalikannya nih. Kebalikannya justru. Dimana ya kalau ya sekarang kalau misalnya ngomongin ini terkesan negatif di 2024 ya. Tapi kan kalau misalnya yang akhir tahun 1980-an, 1990-an harusnya bisa relate gitu. Dimana Iya. orang tua, gue gak membenarkan ya. Tapi kan ada cara yang kasar kan mereka lakukan kan. Di Iya, tahun itu setuju kan. sih. Setuju sih. Nah, tapi itu kan ya kita lihat sisi negatifnya sekarang gitu kan ya. Benar-benar. Tapi kalau kita bisa fast forward di gue bisa tahu 2024 gue kayak gini, gue pasti gak mungkin nangis gitu kan. Iya. Karena lu ngelakuin ini demi diri gue sendiri gitu. Oke. Kalau ibarat zaman dulu orang tua pukul anak tuh katanya biasa ya. Benar Kalau kayak. sekarang apa dikontenin? Nih bukan gua pukul gua Iya, nih. Gitu bener. ya. Viral gitu kan. Iya, viral. Ya, walaupun jelasnya gue gak membenarkan lah. Maksudnya ada orang, bro itu kan KDRT segala macam gitu. Iya. Gue paham. Tapi maksudnya kalau misalnya dalam konteks ini adalah pemberitahuan kayak, ini ada pembelajaran ini loh gitu kan. Oke. Dan gue juga harus mikir kayak, ini keluarga-keluarga gue mungkin bisa dibilang udah stres kan. Kebayang gak sih? Iya. Ya lu mikul punggung keluarga, Mm-mm. itu kan buat gue ya, gue gak tau buat lu ya. Oke. Udah berkeluarga belum? Baru Richard? Belum. Oke, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita bisa ngobrol lah. Iya benar. Maksudnya mikul beban keluarga terhadap
kita ngomongin biaya rumah, biaya listrik, terus biaya sekolah anak, biaya kita ngomongin kebutuhan anak di masa depan, itu kan semua kita hitung kan. Iya. Itu kan pasti mungkin bisa bikin stres gitu. Jadi mereka mungkin nggak bisa ke trigger lain dan mereka nggak punya edukasinya gitu. Bener. Tapi relate sama gue bro. Bisa ada ya? Ada relate kan gue ibarat sekarang nafkain semuanya juga. Oh iya oke. Jadi relate lah yang lo ngomong. Anak beda sih. Kalau misalnya punya anak sih gue bener komentar beda sih. Beda ya? Beda. Maksudnya biaya anak itu different lah. Different ya? Anak lu sekarang berapa bro? 2. Oh 2. Iya kalau udah punya anak kan pasti mikir masa depan anak. Terus tabungan pendidikan dan segala macam ya. Oke, jadi ibarat privilege lu adalah orang tua yang ibaratnya mungkin dari keluarga tidak memberikan support lebih ke sana ya, tapi lebih ke menguatkan gua kali. Iya, menguatkan lu lah ya. Nggak bikin gua lembek gitu. Nggak bikin lu lembek. Jadi lu dididik dari kecil secara cukup keras lah ya. Cukup keras ya. Cukup keras. Di mata gua lah ya. Mungkin buat orang lain enggak gitu. Iya, ada orang wah ini privilege-nya keras sekali ini. Oke. Nah, kalau kita bicara nih dunia content creator nih bro, kan lu bicara lu ngelihat sebuah peluang ya, lu lihat sebuah opportunity di mana content creator itu bisa bisa jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang yang berkarir gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat kan memang sekarang udah banyak content creator ya. Maksudnya emang bener content creator tuh bisa punya penghasilan besar gitu. Dari pengalaman lu sendiri gimana bro? Iya dari studi kasus gue bilang 100 video dalam 200 hari. Oke. Ngomongin YouTube AdSense itu gue berhasil mendapatkan 75 juta. Dari? Dari 100 video 200 hari. Itu 100 video 200 hari? Ya dapat 75 juta. Oh dari YouTube AdSense doang? AdSense belum dari endorse segala macam? Belum dari endorse segala macam. Oh. Jadi dan itu gue ngomong 2020 gitu kan ya. 75 juta kalau misalnya kita 6 bulan berarti kurang lebih 10 jutaan, 12 juta lah. Dari konten-konten buku itu? Ya semua pokoknya 100 video itu kan. Oke. Nah jadi kita ngomongin itu 12 juta per bulan. Di rata-rata kan ya kan awal-awal kan gak bisa monetize kan ya. Tapi kan begitu kan ada spike kan. Jadi kalau misalnya di rata-ratain 6 bulan kan 12 juta. Nah di konteksan ke gajinya sekarang aja UMR kita per hari ini di Jakarta 5,1 gitu kan kalau gak salah. Iya juga ya. Ya sama tunjangan lah bla-bla lu asumsi 6 gitu kan ya. Ya 6 ini ke 11 udah kali 2 gitu. Udah kali 2. Nah jadi gue punya tesis waktu itu berasa wah ternyata bener nih semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Karena gue kan bukan siapa-siapa gitu. Gue gak punya background yang kuat. Gue shot gitu-gitu aja. Gue gak ada giveaway. Gue gak ada collab sama siapapun. Walaupun gak ada yang mau collab juga sama gue sih. Dan abis itu gue ngebahas yang harusnya orang-orang tuh males dengerin. Gado-gado. Kadang-kadang ngomongin buku, kadang-kadang ngomongin negosiasi dengan klien, kadang-kadang ngomongin editing foto, kadang-kadang ngomongin kripto. Ini orang kemana gitu kan? Oh kripto gue beli NXT gara-gara konten lu sih. Gue beli next apa gue ikut NFT itu ya? Ya 2022 itu berarti? Iya Metaverse. Metaverse. Gue beli itu. Oke, ya benar juga sih. Terus pas lu, maksudnya kan seiring bertambahnya subscriber lu, followers lu, apa dampaknya selain dari AdSense YouTube gitu? Maksudnya kolaborasi, endorse segala macam gitu? Maksudnya secara finansial ekonomi gitu ya? Iya betul. Gue mungkin agak unik ya, karena kan gue ngelakuin ini semua karena gue punya satu industri atau lebih tepatnya satu bisnis yang gue percaya. Oke. Dimana di 2020 itu pas gue menuju ke YouTube itu, gue gara-gara gue udah coba matengin ini produk. Namanya tuh lnk.id, Linkit gue ngomongnya. Linkit? Ya. Oke. Karena gue coba matengin ini, udah mateng nih produknya. Ya kalau misalnya bahasanya startup, go to marketnya apa nih? Lu dari 2020 udah bikin? 2020 akhir. 2020 akhir? Ya. Apa yang lu lihat prospeknya ke depan? Ya itu yang gue bilang kreators ekonomi. Kreators ekonomi. Di Amerika kayak seakan-akan semua produk-produk kreator yang tanda kutip nggak umum booming gitu kan. Oke. Dan gue berasa apakah ini bisa ya di Indonesia ya? Karena kan kalau misalkan kita ngomong padanya Amerika kan GDP nomor 1. Iya benar-benar. Ya kan, dan daya spendingnya lebih kuat gitu kan nih. Daya beli, daya buyingnya. Kan. Nah dari situ di Indonesia ya kita ngomong ya siapa sih yang mau beli apa namanya produk digital gitu kan. Oke. Kayak kita GDP masih rendah segala macam gitu. Nah dari sana gue berasa tapi kalau ngomongin 10 tahun kemudian 5 tahun kemudian mungkin ada loh gitu. So ini kita ngomongin bener early banget nih gitu. Early banget. Nah jadi cobalah bikin produknya. Nah bikin produknya gak ada go to market strateginya.
oke mau bikin influencer marketing segala macam, tapi kan kita nggak punya budget gitu kan, karena kita nggak diinvestasi apapun gitu. Ya. Nah dari sana akhirnya gue pikir ya gimana nih, kita nggak punya kemampuan untuk marketing. Oke. Nah terus gue lihat gitu kan ya beberapa orang gitu ya, kalau nanya yang bisa bikin acquisition cost-nya 0 adalah saat lu punya komunitas sendiri. Saat lu punya komunitas sendiri. Acquisition cost-nya 0 maksudnya apa? Karena kan lu distribution cost-nya dari lu sendiri. Iya betul. Nah jadi ya gue mikir ya udahlah gue jadiin gue studi kasus deh. Nah balik ke lu punya pertanyaan, dampak finansialnya gimana bro gitu setelah lu udah di 2020 sampai sekarang lu bener-bener jadiin ini profesi. Iya. Ya dampaknya itu dari sisi bisnis linkitnya. Karena kalau misalnya endorsement segala macam menurut gue itu gue punya side hustle lah. Iya betul. Orang kalau misalkan mau itu, tapi gue punya goal ngelakuin ini semua cuma jadi studi kasus. Iya. Gue bahkan berani komentar kalau misalkan gue nggak pernah bikin itu produk, nggak pernah terjadi pandemi, gue nggak mungkin ada depan kamera gitu. Karena gue punya hobi kan justru jadi travel photographer, travel videographer gitu loh. Iya. Ya pas gue datang ke sini, gue ngerecokin lu punya alat karena gue pengen tahu nih Sony A berapa gitu. Karena gue punya tanda kutip passion ya, yang ada duitnya. Ya? Yang ada duitnya di sana gitu. Benar. Jadi videographer, jadi editor gitu. Oke. Nah terus pas lu bikin LinkedIn ini ibaratnya sekarang udah berapa bro usernya bro? Kok user sih udah hampir 1 juta lah ya. 0,5 juta sih udah lewat. 0,5 juta? 0,5 juta udah lewat. Itu ibaratnya influencernya lu sendiri nih? Atau lu udah banyak KOL gitu? Marketing campaign kita gak pernah. Marketing campaign gak pernah? Gak pernah. Dan itu ya ngomong apa ada yang ada duit gitu. Jadi ini pure organik dari konten-konten word of mouth ya. Segala macam. Benar. Ya, makanya gue kemarin pas lihat LinkedIn itu, maksudnya gue udah kenal bro. Oke. Tapi pas gue tahu itu punya lu, gue kaget. Iya. Nah coba kalau kita bicara LinkedIn nih, maksudnya apa sih bedanya sama yang lain gitu? Kan banyak juga nih kalau sekarang yang seperti itu juga nih. Ya, jadi orang-orang pada umumnya tuh menghubungkan LinkedIn sama yang namanya Linktree. Ya betul. Dimana itu emang tesisnya kita juga gitu. Kalau misalnya sebagai kreator di dunia Amerika ini jualan produk digital, mereka biasa butuh apa sih? Link kan? Ya, butuh website link gitu kan? Oke. Tapi kalau misalnya website buildernya ekstrim banget, kayaknya orang Indonesia butuh gak sih gitu kan? Pertanyaan buat diri gue sendiri gitu kan? Rempong gitu kan? Ya. Kalau beneran ini konteksnya adalah yang bahasanya gue KMKM, kreator mikro kecil dan menengah. Ya. Harusnya kreator mikro kecil dan menengah tuh gak butuh alat sesophisticated sama the top 1%. Iya benar juga sih. Karena yang top 1% pasti butuh. Gus, gue butuh funnel A, B, C, D, F, G. Gue mau workflow A, B, C, D, F, G gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin KMKM kayak gue, ya kayak butuh gak sih? Pertanyaan. Gak mau ribet kan? Pasti maunya udah langsung go aja kan. Nah, kita lihat orang-orang ini butuh sebenarnya apa? Pokoknya dia butuh suatu link gitu kan. Nah, kita lihat, oke ini ada Linktree gitu. Semua orang kreator waktu itu butuh gitu kan. Linktree itu. Nah, ya udah kita ambil lah konsep itu. Tapi konsep itu kita kembangin. Gimana caranya ini link bisa jualan digital produk. Jadi sebelum Linktree ada monetisasinya, Linkit udah bisa monetisasi dulu dari awal. Karena kita punya konsep beda. Konsepnya kita adalah suatu link yang bisa jualan. Suatu link yang bisa jualan. Bukan cuma sebagai link agregator. Oke. Tapi link yang berjualan ini bisa digunakan sebagai link agregator. Jadi semua yang Linktree Pro bayar, kita kasih gratis. Kenapa gitu? Karena kita punya bisnis model bukan lewat subscription. Dan itu pun bahkan melebar. Apakah negara Indonesia siap untuk subscription? Kayaknya enggak juga. Gitu enggak kan. juga ya? Iya, karena ya kita ngomong apa adanya. Langganan biasanya kan di kiri kananin ya orang-orang ya. Iya. Nah dari sana akhirnya kita mikir, bisnis modelnya gimana nih? Udah kita by commission aja. Kalau misalnya orang jualan baru kita dapat komisi. Wow. Gitu. Biasa kalau orang harus langganan dulu ya. Iya. Bulanan gitu. Ini ibarat orang harus jualan dulu baru bisa dapat komisi. Benar. Wow, ini sih win-win banget sih. Jadi semua gratis. Lu mau masuk ke Linkit, register semua tuh gratis. Lu bisa ambil semua fiturnya yang umum itu semua gratis. Tapi yang gue bingung adalah ini lebih segmentasi ya, lebih ke produk digital ya? Iya. Gak ada produk fisik sama sekali berarti? Kalau ditanya fiturnya ada gak produk fisik? Ada. Oh produk fisik juga ada? Ada, tapi kalau ditanya komposisinya jelasnya lebih jauh produk digital dibanding produk fisik. Berarti ini ibarat yang jadi user lu ini rata-rata kan pasti bikin produk digital sendiri ya? Benar. Ada success story nggak yang mau dibagiin kira-kira tuh dari pengguna Linkit gitu? Yang dimana kan banyak orang mungkin masih mikir bro sampai sekarang. Bagi gue yakin nih orang-orang Indonesia nih, walaupun memang sekarang dunia content creator, yang bikin produk digital ini menurut gue baru tahun ini loh. Apalagi yang terkenal ya.
Gue banyak komentar yang hal yang sama sih. Iya kan? Iya. Bikin akademi segala macam gitu kan. Tahun ini semua gitu. Nah, kalau lu lihat sendiri nih dari user lu nih. Maksudnya mereka yang berhasil itu gimana sih maksudnya? Mungkin gue harus coba zoom out dikit terhadap apa itu produk digital kali ya. Mungkin ada beberapa orang yang gak tahu. Boleh banget. Boleh banget. Jadi banyak yang nanya kayak digital produk apa sih, scam ya? Iya. Gue beli apaan gitu kan ya. Betul. Jadi digital produk kan kalau gue bahasanya kan itu kan sebenarnya informasi gitu. Informasi. Itu informasi yang diproduksi gitu. Ya. Dan orang-orang bingung gitu, apa gitu maksudnya bro gitu kan. Kita ngomongin contoh lu mau langganan Netflix gitu kan. Itu kan produk digital juga. Karena lu beli sesuatu yang digital. Iya. Terus setelah lu beli, lu dapat suatu user ID dan lu bisa mengakses sekian banyak informasi. Ya, setuju. Basically kayak gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau ditanya produk digital apa, menurut gue ya lu jual informasi. Jual informasi. Ya, tapi mungkin banyak orang, bro kayak gitu jual informasi bedanya sama jasa apa gitu kan. Ya. Nah, agak beda dikit nih. Kalau jasa contoh yang kita mungkin semua orang bisa relate di sini adalah dokter kali ya. Lu ke dokter lu mau tahu informasi dong. Iya, betul. Tapi lu harus bayar kan, Bos. Harus bayar. Ya. Nah, lu harus bayar, tapi kan itu sifatnya one on one to one gitu kan. Okay. Produk digital, informasi tersebut lu jadikan suatu produk, tapi lu bisa one to many. Produksinya sekali, jual berkali-kali. Nah, itu yang bikin itu jadi seksi dibandingkan. Dan Costnya kecil. Asumsi lu punya keterampilan. Iya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya lu mau jadi afiliator pun itu benar-benar bisa dibilang tanpa modal. Iya. Nah, jadi dari sisi-sisi itu kita frekuensi sama tuh, itu digital produk ya. Nah, balik pertanyaan lu kayak ada cerita sukses gak gitu? Cerita sukses banyak ya. Pertama yang gue berasa paling bahagia, orang diundang podcast bukan karena LinkedIn-nya gitu. Maksudnya orang diundang podcast jadi narasumber karena kasih tahu ke orang-orang, ini bisa lu jadi digital produk gitu loh. Pakai apa? Pakai LinkedIn. Oke. Jadi bahkan sampai dianya yang diundang karena dia tuh punya cerita sukses di produk digital. Itu buat gue sih cerita sukses sih gue. Oh iya. Nah tapi mungkin yang orang pengen dengar adalah cerita sukses dia apa bro gitu nih. Iya, nah itu. Ya. Bener gak sih jual produk digital bisa bikin kaya gitu kan? Iya. Di konteksnya dia bisa dapat 240 juta dalam 3 hari. 240 juta 3 hari? 3 hari. Di bidang apa tuh bro? Dia ngomongin gimana caranya cuan dari rumah. Cara cuan dari rumah? Ya, maksudnya properti gitu? Bukan, dia praktisi industri fashion juga. Dia punya fashion. Terus dia jualan juga ke marketplace. Hijau, orange segala macam. Ya. Terus dia main FB Ads, Google Ads. Nah itu semua dia main. Nah dijadiin ke satu e-book. E-booknya temanya? Cuan dari rumah. Cuan dari rumah? Iya, karena dia kan nggak ngapain gitu. Semua dari rumah bisa. Kontrol dari rumah juga bisa. Jadi ngajarin orang gimana caranya bisa dapat penghasilan walaupun di rumah aja. Benar. Dari jualan-jualan apa gitu lah ya. 240 juta 3 hari? 3 hari. Dan orang ini terkenal gak awalnya? Kalau definisi terkenal agak susah ya. Tapi kalau lu lihat konten ya lu bahkan gak bisa. Lu bakal susah banget ngeliat mukanya kayak gimana. Jadi maksudnya dia ngonten tanpa muka? Benar. Kebanyakan. Enak banget itu. Nah itu yang menarik dong. Iya. Kayak apalagi yang tanda kutip introvert lah. Introvert. Kan gimana berasa enak banget anjrit. Karena orang pada umumnya kan berasa dunia kreator harus ekstrovert kan. Iya. Lu harus ngomong kontras keren banget. Lu penampilan keren gitu kan. Ini tambah muka bos. Kan agak unik gitu kan ya. Seru ya. Iya 3 hari 240 juta. Itu sih cerita sukses yang luar biasa sih buat gue sih. Tapi ya balik lagi kalau ditanya bisa kaya ya 240 juta menurut lu kekayaan gak? Pertanyaan. Iya. Mungkin buat orang berasa gak kaya bos. Itu 3 hari jual produk digital sih hebat itu. Benar hebat. Tanpa muka lu bayangin aja mana ada sih orang jualan tanpa muka dapat 240 juta 3 hari gitu ya. Iya. Iklan Facebook ads saya mesti pakai influencer gitu. Iya. Nah uniknya dia klaim, which is gue lihat dari dashboard, katanya dia gak pakai FB Ads. Itu organik semua. Organik semua? Organik semua. Dari TikTok? Enggak, IG Reels. Jadi kebetulan kontennya FYP rame gitu sejutaan, ya? Sejutaan. Terus pada beli di situ? Pada beli. Oke. Jadi kalau ditanya source of funnelnya ya itu satu konten 1 juta itu menghasilkan 240 juta. Kalau boleh tahu dia jualnya e-book gitu? Atau jualnya video course? E-book. Harganya? 149. 149? Yeah. Orang bikin bro di toko buku orang udah capek-capek nulis buku berbulan-bulan. Gue kemarin dengar teman gue kan, lu nulis buku berapa lama? 6 bulan. Gue bilang buset dah, gue aja nulis buku 1 bulan gitu kan. Terus gue nanya harganya berapa? 60.000 bro. Gue pikir-pikir waduh belum bagi hasil. Ini 150.000 gak perlu cetak.
240 juta 3 bulan, Nggak ada, 3 hari ya, ya. nggak ada COGS-nya. Gak ada cewek lagi. Iya. Gila, Ya, gila. semua logistik udah nggak ada logistik kan, ya semua email kan. 240 juta. Berarti ini emang prospek banget ya di Indonesia ya. Ya tapi gue double klik kali ya. Mungkin profilnya dia kan udah punya keterampilan itu kan. Udah punya keterampilan itu. Kan baik lagi kan konteksnya digital product kan informasi kan. Oke. Nah informasi ini kan sebenarnya di Google pun ada kan. Banyak. Banyak Sekarang kan? tools AI gampang ya. Benar. Bisa bikin. Nah gimana caranya ini beda gitu kan. Nah dia punya kompetensi, dia punya keterampilan, dia punya body over, dia punya jam terbang. Itu yang bikin dia jadi beda gitu. Oke. Nah itu yang mungkin orang-orang berasa, wah enak ya. Ini cerita suksesnya gue ikut ah. Lah kok gue masih nol sih sebulan? Iya. Ya itu yang gue berasa butuh diluruskan bahwa lu harus ngaca dulu, lu tuh punya kompetensi ya? Lu punya keterampilan gak gitu? Oke. Kalau misalnya enggak, mungkin lu jadi afiliator aja dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya lu berasa bisa, ya emang ada jalannya ke sana gitu. Seru-seru. Berarti kalau kita lihat ya, maksudnya industri ini masih seksi banget ya bro ya? Seksi dalam konteks ijo banget lah kali ya. Hijau banget ya. Karena kan Iya. baru tahun ini gue lihat ya. Ya. Yang orang-orang pada bikin kelas segala macam. Walaupun memang sebelumnya udah lama lah ya. Udah lama orang bikin kelas. Cuma memang gue lihat tahun ini nih bener-bener banyak yang bikin akademi. Ya, tipping pointnya kali ya. Karena gue lihat juga dari sisi usernya Linkit. Kan tadi ngomong cerita sukses ya. Oke. Kreatornya sukses. Dapat M. Dapat M. Miliar 2 bulan. Oke. Congrats lah buat dia. Luar biasa. Tapi yang gue berasa lebih sukses lagi, afiliatornya dia. Afiliatornya dia. Afiliator dia total yang afiliatornya jual 500 juta. Setengah M. E-booknya dia. E-book. Kelas lebih tepatnya, sorry. Kelas. Oh, video course segala macam. Iya. Jadi ada pendampingan segala macam. Yang si kreator utamanya itu dapat miliar. Iya. Yang afiliatornya dapat setengah M. Wow. Jadi dia ibarat dia kasih komisi buat Afiliatornya. afiliatornya. Ya, itu 500 juta. Jadi the whole product 1,5 M. Tapi Wow. 500 jutanya itu 30%-nya itu orang lain. Jualan e-book doang dapat 1,5 miliar. Jualan video Kelas. course doang Iya. dapat 1,5 miliar. Iya. Boleh tahu nggak kelasnya di bidang apa? Cara pendampingan. Gimana lu caranya lu bisa jualan digital product. Optimalisasinya gimana. Jadi dia ngajak orang gimana cara jualan produk digital, Iya. tapi dia jualan di kelasnya. Iya. Dapat 1,5 Karena miliar. dia udah punya kompetensi untuk udah cara bikin e-booknya kan. Iya. Dia punya kompetensi. Ah, Gue udah pernah bikin e-book A, B, C, D, F, G. Gue pernah bikin seminar A, B, C, D, F, G. Oke. Nah ini semua lu gak bisa langsung ke sini nih gitu loh. Ada strukturnya nih, ada fondasinya nih. Lu mau Iya. bikin seminar-seminar kayak gini tapi di konteks niche-nya lu. Oke. Oh lu jago apa? Lu jago masak. Iya. Bisa lu kayak gini, lu strukturnya kayak gini. 1,5 miliar itu berapa lama bro? 2 bulan. 2 bulan doang? 2 bulan. Gila. Nah jadi Berapa lu tuh ke poin itu 1,5 miliar? 2 bulan. dan kasarnya kan digital product mungkin di sini ada berasa 1,5 M mah gue lihat mah orang live TikTok mah 1,5 M gampang bos gitu kan ya. Nah Iya. tapi ini sekali lagi produk digital kan agak beda nih. Bener. Karena kalau misalnya 1,5 M di live TikTok mungkin aja lo, gue nggak bilang apa namanya semua orang ya. Tapi Iya. masih mungkin aja lo mereka rugi loh. Iya bener. Karena mereka kan Harga mau banting. Udah harga banting nyetok produk dulu. Terus ngurusin pengiriman. Belum Iya. nanti yang ada di retur. Jadi kan orang live TikTok kan kita gak tahu jumlah returnya berapa ya bro ya. budgeting ads, Iya budgeting ads. ya, hire talent. Iya. Itu kan gede itu. Itu gede juga. Jadi mungkin aja boncos tuh. Jadi Bener-bener. 1,5 M di yang kalian TikTok mungkin aja boncos. Iya juga sih. Mungkin ya. Bener, Gue bener. nggak bilang semuanya ya. Tapi punya probabilitas ke sana. Bener-bener. Karena layaknya industri retail kan ya orang-orang pada umumnya udah punya inventory. Ya. Udah gue pengen liquid deh. Setuju. Gue pokoknya udah liquid aja gitu kan. Gue punya 10.000 piece. Gimana caranya ini jadi 100 juta? Oh Iya. yaudah pak jual 10.000. Ya udah jualan gitu kan. Iya kalau ini kan ibarat nggak ada apa nggak ada fisik ya. Gak ada gudang. Nggak ada kuda. Gak ada karyawan yang disuruh kirim. Iya betul. Gak ada yang baper-baperan. Betul. Nah cuma kan satu sisi gue liat ya prospeknya gede banget ya bro. Kalau untuk orang bikin digital produk ya. Cuma satu sisi lagi banyak orang mikir gini. Banyak pemalsuan sekarang. Di Shopee jualnya murah-murah segala macam. Nah mungkin lu udah sering lihat case-case seperti itu juga bro ya. Iya. Ada tipsnya nggak buat mereka-mereka yang memang saat ini pengen bikin produk digital tapi nggak pengen nanti produknya itu ibarat dipalsukan dijual massal gitu. Tadi gue follow through kalau punya pertanyaan terhadap kenapa tahun ini kayak baik banget ya. Poinnya adalah produk yang tadi aja yang 1,5 M itu kebanyakan tuh ibu-ibu. Hah? Jadi ibu-ibu aja tuh udah bisa jualan produk digital. Itu kenapa gue berasa lu punya komentar tuh make sense. Tahun ini Iya. ibu-ibu aja jualan produk digital gitu. Iya sih. Di mana bisa dibohongin? Produk digital. Di mana pada umumnya kita tahu lah ibu-ibu harusnya secara stereotyping susah
main teknologi ya. Iya bener, Harusnya ya, gaptek kan. Pasti itu. Ini apaan sih produk digital gitu. Tapi dia malah bikin. Memang ya, dan malah jualan gitu kan ya. Iya. Jadi itu kenapa tipping point. Oke. Nah, terus ngejawab pertanyaan lu terhadap pemalsuan segala macam. Pertama gue nggak pengen kayak terkesan ini bener-bener tertusukan ke sana ya. Maksudnya ngomong apa adanya gitu. Produk fisik pun banyak kan nih. Iya sih. Jadi gue nggak pengen kita ke distorsi kayak seakan-akan wah produk digital jangan mau karena pemalsuan gitu. Produk fisik lo ya bisa dicontek bos. Skincare-nya bisa dipalsuin. Exactly gitu kan. Dimana itu tinggal di white label beres gitu. Kadang-kadang supply chain kita malah nakal kan. Bener-bener. Jadi banyak banget dinamika sampai gitu. Sekarang sih masih kayak gitu ya gue lihat kasusnya ya. Umum kan. Maksudnya kita ngomong padanya. Mungkin orang benci ya gue ngomong ini. Kita kan masih negara berkembang gitu. Iya sih. Kalau kita udah negara maju, semua udah ada SOP, semua udah hukumnya jelas, benar-benar bisa itu mungkin bisa saklek gitu kan. Iya betul. Tapi kan menuju ke sana kan butuh waktu gitu kan. Butuh waktu. Per hari ini menurut gue masih agak susah. Nah, betul sih. Mungkin tipsnya adalah ini ya bro ya. Daftarin haki kali ya. daftar haki itu satu proses pertama lah. Proses pertama. Jadi maksudnya minimal ya. Ya minimal bisa report mereka lah ya di marketplace ya. Benar. Dan kalau ditanya digital produk sendiri, kalau ditanya tadi lo ngomongin, oh bro tapi gue kalau misalkan udah jualan digital produk di gue punya platform, abis itu ada orang jual Shopee banting harga gimana gitu kan ya. Iya. Menurut gue layaknya orang beli KW sama gak KW gitu loh. Jadi poinnya adalah kita beli sepatu Nike gitu kan ya. Iya. Kita kalau berasa kalau misalnya ada masalah, ya kita bisa ngomong kan ke mereka gitu kan. Iya betul. Bisa return segala macam gitu kan. Ada customer service-nya gitu kan. Ada after sales-nya gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita ke KW, ya lu udah beli bos 200.000, apa yang lo expect sih gitu. Iya betul. Nah itu menurut gue sama kayak produk digital gitu. Gue berasa per hari ini susah banget orang-orang. Gue gak kebayang ya. Gue pengen tahu lu punya pendapat deh. Gue gak berasa ada orang-orang umum bangun pagi itu. Gue ke marketplace cari gimana caranya gue bisa sukses. Gimana caranya cuan dari rumah. Iya sih. Gimana caranya gue habit lebih bagus lagi. Benar-benar. Kayak funnelnya gak kesana kan. Funnel gak kesana. Ya kan. Betul. Pasti orang bangun lihat konten, ada suatu kreator ataupun usaha yang dia berasa, wih kok menarik banget sih. Oke. Gue pengen ikutan gue masuk kelasnya Oh ada e-booknya, gue ikutan e-booknya. Iya benar sih. Ada template-nya, gue pengen coba cek template-nya deh gitu. Betul. Jadi jangan kayak terkesan kayak, yes itu problem. Betul. Tapi kalau misalkan sampai bikin lu pada rugi banget, yes gue tahu lu pada rugi. Iya. Tapi funnelnya masih lewat lu pada gitu. Iya. Dan kalau misalnya lu berasa enggak kok bro, funnelnya gak lewat lu pada, berarti lu pada tuh masih belum punya branding yang kuat. Iya benar sih. Lu pada belum jadi suatu brand yang ada after sales-nya. Bener. Karena ngomong padanya gitu loh. Kita ngomongin, gue coba kasih analogi lagi ya buat orang kebayang ya. Informasi kan dijual tuh susah menurut gue. Mungkin di sini ya dokter mungkin bisa relevan gitu. Lu ada kenalan dokter gak gitu? Ada. Dimana gue yakin mereka kalau mau curhatnya ekstrim sih. Iya. Karena lu bayangin gitu, orang datang gitu masuk gitu kan, didiagnosa gak dikasih apa-apa, dibilang anjir gue baru 700.000 cuma dengerin lu punya ngocehan. Iya juga ya. Ya kan? Terus abis itu dia datang lagi gitu kan. Kayak oh gimana sakit punggungnya? Iya dok saya udah ikutin dokter punya saran lari tapi tetap aja dok masih sakit gitu. Ya udah saya kasih vitamin deh. Iya ya. Terus ya udah lagi vitamin kok dia malah jual gue upsell nih gitu kan. Dikatain nih dokter gak bener gitu. Tapi masih gak bener gitu kan makan vitamin masih tulangnya gak enak. Datang lagi gitu kan. Ya udah saya kasih kamu antibiotik. Kok di upsell lagi gitu kan. Ya juga ya. Jadi jualan informasi itu emang sesuatu yang di dunia umum aja terkesan sesuatu yang negatif gitu kan. Benar. Profesi dokter lu yang sekolahnya tuh panjang banget lo akademisnya. Yang udah punya authority lah. Punya authority. Betul. Ada lisensinya bos gitu dia ngomong itu gitu kan. Tapi ternyata masih ada impresi negatif kan ke masyarakat. Nah digital product menurut gue lu juga harus mempunyai ekspektasi yang sama. Lu jualan informasi, lu harus ada after sales-nya lah. Iya. Lu jangan expect lu udah orang beli lu 10.000 aja gitu kan ya. Iya. Lu berasa lu udah beli 10.000 doang kenapa ya? Laki dokter gitu. Lu harus ngomongin lagi gitu kan. Lu harus siapin produk-produk yang lain kalau gitu kan. Kalau gak pingin misalnya ebook lu terlanjur dijual 10.000, ya lu siapin aja yang lain-lain kan. Masih bisa bikin ebook yang baru, masih bisa bikin video yang baru. Mungkin lu bisa kasih mentoring juga ya bro ya. Nah itu ngelebar lagi tuh. Banyak orang yang berasa wah ini upsellnya gak bener gitu kan. Iya. Tapi kalau ngomongin dokter ya gue berasa kita ngomongin industri buku pada umumnya lah. Iya. Gue notice tuh lu ada buku ya. Iya. Ya kan? Betul. Gue ada buku juga. Ada buku gitu. Maksudnya industri buku pada umumnya juga flow-nya sama gitu. Bener sama. Dia ada timeline-nya nih. Mau itu self-publishing atau pakai publishing lain gue gak tahu lah ya. Tapi pokoknya seakan-akan ada timeline-nya nih. Betul. Lu within 6 months lu harus keluar baru. Within 1 tahun lu harus keluar baru gitu. Iya betul. Dan pas keluar baru pun ada
metodologinya nih. Iya. Oh, lu harus belusukan ke kiri ke kanan, Nah, ke PR kayak gini, betul kan? betul. Ya itu kan semua adalah suatu funneling Funnel. kan. Dan ke poinnya lu tadi mentorship segala macam. Akhirnya dijual juga kan. Iya. Bahwa lu kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi, lu bisa masuk ke GoPay Mastermind. Iya, setuju. Dan itu pun bisa dibilang sesuatu yang udah terjadi di Amerika juga lama kan. Iya, udah lama Kita banget. ngomongin Tony Robbins di Iya. buku-bukunya, ya gue gak tahu yang sekarang ya. Yang dulu-dulu sih dia di belakangnya ada gitu. Betul. Lu mau masuk ke mastermind-nya gue. Seminarnya harusnya berapa ratus juta itu. Terus Robert Kiyosaki. Iya, itu Robert Kiyosaki apalagi tuh. Ya kan dia juga jualan kan, dia punya Iya. mastermind gitu kan. Seminar, workshop, mahal Terus, lagi. Kita ngomongin yang mungkin yang lebih millennials, mungkin ada yang tahu Ramit Sethi kalau nggak salah Iya. bahasanya. I will teach you to be rich. Betul. Terus Dia juga ada gitu. bener. Rasa Branson itu juga funnel dari buku dulu, terus lanjut ke e-course dan segala macam. Jadi intinya sebenarnya tuh biasa aja di luar negeri ya bro ya. Iya, Udah umum lah. sering, udah umum banget Iya. orang bikin digital product. Dan ya baik lagi kan, informasi kan karena terkesan sesuatu yang generik kan. Maksudnya orang kalau konsumsi informasi langsung ada dua kan orangnya kan. Antara berasa, oh ya anjir keren abis. Iya. Atau langsung marah. Google juga ada gitu. Jadi emang itu yang bikin apa ya, dikotomi terhadap orang yang konsumsi digital product tuh emang agak susah sih kendali. Iya bener. Kan kadang-kadang juga kemarin ada asumsi negatif ngomong kayak gini, orang yang jualan kelas, jualan apa itu jualan ludah doang gitu. Iya. Jual informasi dong dapat duit gitu ya bro. Ujung-ujungnya jualan kelas. Iya jualan kelas. Kalau menurut lu sendiri gimana bro? Yang agak unik ya buat gue ya, orang-orang yang nyenggol. Iya. Menurut gue yang unik tuh mereka tuh juga kreator. Iya bener sih. Kalau misalnya netizen, gue berasa oke lah gitu. Jadi gue bahas yang kreator dulu ya. Oke. Komentar gue terhadapnya. Yang kreator, ya ujung-ujungnya lu apa bos? Iya ya. Iya Ujung-ujungnya juga lu sih. nyari views, nyari endorsement kan? Iya makanya lu ngeluaran. Buat naik dulu ya. Kecuali lu bilang, oh ini cuma buat gue hobi. Oh ya udah, beneran ya hobi ya, nggak boleh bikin Iya. konten lagi ya. Iya betul. Kalau lu ngomong hobi tapi konsisten, Setuju. itu kalau misalnya kreator. Jadi Iya. semua orang ada ujung-ujungnya lah. Pasti ada ujung-ujungnya. Iya, maksudnya lu gak usah ngomongin industri kreatif, semua pasti ada ujung-ujungnya kok gitu. Lu masuk ke perusahaan korporat aja ada ujung-ujungnya kan. Ada Lu ujung-ujungnya. pengen ada jenjang karir kan gitu kan. Betul. Jadi menurut gue jangan terkesan kayak sesuatu yang negatif banget lah gitu kan. Iya Ujung-ujungnya pasti ada UUD kan. Bener. Yang kemarin nyenggolnya bikin kelas 60 juta kan. Lu tahu ya? Gue gak tahu serius. Ada ya? Ada. Oke itu ekstrim sih, gue gak tahu itu. Hah? Oh, Betul. nyenggol terus bikin kelas 60 juta. Iya, katanya kelasnya itu ntar profitnya mau dibagi-bagi ke panti. Ya itu kan apa ya? Iya. Marketing kan itu Marketing, kan. Pemasaran marketing. gitu kan. Iya, Gak ada yang teknik salah. marketing lah ya. Yang gak ada yang salah gitu kan. Betul, gak ada yang salah. Oke. Subjektif lebih tepatnya lah. Subjektif ya. Tapi kalau misalnya netizen, menurut gue tergantung nih, apakah netizennya itu udah konsumsi atau belum. Kalau misalkan lu udah konsumsi terus ternyata gak ada hasilnya, menurut gue lu kritik, gak Oke. nyinyir. Iya. Kayak apa nih solusinya gitu loh. Karena menurut gue lu cuma nyinyir gak ada faedahnya buat ekosistem digital product gitu. Iya. Karena kan bisa jadi industri tersendiri gitu kan ya. Iya. Dimana tadi gue bilang ibu-ibu aja bisa bantu gitu loh. Dan Iya. kita ngomongin per hari ini di podcast ini terkesan kayak seakan-akan itu profesi butuh bantuan. Butuh bantuan. Karena pinjol sama judol katanya 70% IRT guru sama pegawai PHK. Bener. Dan pada umumnya harusnya mereka punya keterampilan kan. Betul. Jadi jangan kayak terkesan mereka tuh diinjek gitu. Kebayang gak sih? Justru lu kalau mau kritik boleh, tapi ya lu support dong gitu. Kayak apa nih yang mereka bisa bantuin. Nah dari sana menurut gue netizen nyinyir, menurut gue jatuhnya kritik aja. Kalau misalnya lu udah konsumsi itu. Tapi kalau misalnya lu belum konsumsi lu ikut-ikutan, menurut gue ya lu ngapain sih komen-komen gitu. Faedahnya apa gitu. Faedahnya apa ya. Oke. Nah bro, kan ibaratnya nih kalau gue boleh tahu nih, kan lu awal kan dari bikin YouTube itu lu lihat konten lu yang paling rame itu kan saat lu bahas buku. Iya. Menurut ada gak sih buku yang ngubah hidup lu gitu? Ada gak sih satu buku gitu yang mungkin pingin lu bagiin gitu? Ya gue pengen selalu konsisten ya. Iya. Setiap kali gue ditanya itu gue selalu ngomong anti-fragile. Fragile. Nassim Nicholas Taleb. Oke. Itu mungkin kalau orang tahu Nassim Nicholas Taleb orang bakal benci pas gue ngomong ini. Karena orang itu lumayan kontroversial. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin itu in a way jadi bikin gue suka juga jadi sama dia gitu. Jadi karena orangnya gak peduli orang ngomong apa gitu. Dia Iya. beneran pokoknya fundamental gue ini ya take it or leave it gitu kan. Iya. Kenapa gue suka? Karena dia introduce ke gue terhadap suatu konsep yang namanya anti-fragile. Jadi kita seru-seruan aja lah. Jadi kalau misalkan ini jatuh, pecah apa? Kalau pecah? Kalau pecah apa?
Kalau botolnya pecah, ya kapsulnya pada keluar. Ya fragile kan. Iya, pecah. Betul, Kalau misalnya jatuh nggak pecah? Kalau jatuh nggak pecah, ya tetap gitu kan? Iya, apa tuh? Tetap utuh gitu kan? Apa? Penamaannya maksudnya? Namanya. Kalau jatuh pecah kan ya, fragile. Kalau nggak pecah? Apa ya bahasanya? Gue lupa bro. Ya itu orang-orang pikir itu anti-fragile. Lu jatuh nggak pecah. Iya. Jadi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Jatuh. Unexpected event. Iya. Ada stres kan. Makanya dia pecah kan. Itu fragile kan. Oke. Orang pikir kalau jatuh nggak pecah. Itu anti-fragile. Iya. Tapi bukan. Menurut si Nassim Nicholas Taleb. Itu adalah robust. Robust? Ya. Jadi lu kokoh. Oh. Anti-fragile. Pas ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Stres terjadi. Iya. Lu eksponensial. Jadi ini jatuh, bukan pecah tapi terbang. Kayak mantul ke atas gitu lah ya. Nah itu buat gue kena banget gitu. Pas masih 20-an denger itu ya gue berasa stress is my friend gitu. Iya. Stress itu ngebantu lu untuk memastikan lu itu bisa lebih ekstrim lagi gitu. Stress. In a way jadi stress is a privilege. Dalam juga ya? Dalam juga. Dipikir-pikir sih benar juga. Yeah. Kan walaupun kalau orang berpikir negatifnya stres itu bikin penyakit. Yeah. Kan kematian terbesar bukan gara-gara penyakit jantung katanya. Atau penyakit kanker, stres. Tapi kalau bicara dampak positifnya, yang stres itu bikin lu jadi lebih baik berpikir, lebih baik mencari solusi gitu ya bro ya? Iya. Yeah. Oke, jadi lu berpikir di sisi itu. Si Nassim Nicholas Taleb introduce gue terhadap konsep itu. Dan itu yang bikin gue setiap kali ada stres datang, gue bisa temenan sama stres. Dibandingin langsung gue musuhin. Nope. Okay. Karena dia punya argumen ada beberapa yang menurut gue udah make sense banget lah. Yeah. Stres pada umumnya kita ngomongin biologis aja. Oke. Kita angkat beban. Ya. Yeah. Terjadi stres kan? Iya, stres. Body kita membesar. Ya sama kayak otak kan dia bilang. Lo ada stres, lu jangan kabur gitu. Jangan kabur. Jangan malah ini cari-cari tempat healing gitu ya. Iya bener. Lo harus punya ownership gitu. Selesain itu stres gitu. Oke. Dari sana body lu membesar. Dimana maksudnya otak lu membesar. Oke, masuk akal. Masuk akal. Karena kan beban juga gitu kan. Bener. Capek juga. Tapi ya. Jadi besar. Iya, seminggu 2 minggu atau bahkan 6 bulan kemudian lu bakal dapet nih dampaknya ke diri lu gitu. Jadi kita harus berteman sama stres kita. Menurut Nassim Nicholas Taleb. Iya, kalau bilang orang nggak ada stres ya nggak ada hidup ya bro ya. Bener. Berarti nggak ada kerjaan. Orang kerja bisa stres gitu. Itu aneh sih. Masa ada sih? Iya. Ada ya? Ada bilang. Biasa kalau ibu-ibu ya kalau udah maksudnya mungkin udah punya suami, udah punya anak gitu. Terus ngerasa nggak punya kerjaan, pasti ngomong kayak gitu. Atau nggak udah tua lah. Aduh mama stres nih nggak ada kerjaan. Padahal ada kerjaan gitu. Ini mah masak itu masih. Anak itu kan masih. Cuma dibilang nggak ada kerjaan karena kan biasa mungkin kerja profesional. Udah ada usaha, tiba di rumah aja ngomongnya nggak ada kerjaan gitu. Atau nggak caper ke anaknya. Iya juga sih. Ya itu sisi juga ya. Itu sisi family-nya lah ya. Sisi family ya. Seru. Oke, benar-benar. Jadi kita harus berteman sama stres kita lah ya bahasanya ya. Ya kalau teman-teman kalau ada stres ya bukannya kita mencari tempat yang dimana buat hilangin stres kita, tapi kita jadikan stres itu sebagai teman kita karena biasanya kita bakal menemukan banyak hal baru ya bro di stres kita ya. Iya. Ya gue juga ngalamin gitu sih. Biasa ide itu muncul ketika stres itu bermunculan gitu. Iya. Lebih tepatnya pas lagi kita tahu nggak enak lah ya. Iya. Kita mikir ada sesuatu gimana cara bikin enak gitu kan nih. Iya, cara bikin enak. Ya, kalau bahasa lebih psikologinya apa namanya fakultas psikologi ya mungkin ya delayed gratification kan. Oke. Lo harus bisa menunggu rasa kesenangan lu untuk lu bisa ngerasain kesenangan yang benar gitu. Oke. Dalam nih. Dalam. Jadi philosophical nih podcast nih. Iya keren nih. Oke, mungkin yang terakhir nih bro. Ada nggak tips-tips buat lu buat mereka yang pengen bikin digital produk gitu, atau nggak pengen jadi content creator gitu di zaman now ya? Pada umumnya kan orang selalu ngomong AIDA ya. Ya. Tapi menurut gue mungkin orang Indonesia pada umumnya berasa anjir AIDA awareness kesadaran, interest ketertarikan, desire ke apa gitu kan, kayak action kayak apa nih gitu kan nih. Menurut gue mungkin dipersimpel ada yang ngomongnya tuh ACES, kayak A attention, C conversation, E education, edukasi, S sales, jualan. Jadi buat lu pada yang pemula, konsepnya lu harus tahu gimana cara dapat atensi. Iya. Dan udah dapat atensi ini jangan kayak sosok keren. Lu harus bisa bikin conversation. Lu harus bisa komunikasi sama orang. Oke.
Nah begitu orang itu udah pengen tahu lebih banyak lagi sama lu pastiin lu edukasi dia terhadap produknya lu. Terus baru bisa terjadilah sales. Jadi ini formulanya lah ya. Terhadap pemula banget. Iya. Tapi kalau spesifiknya digital product, menurut gue layaknya semua industri lah ya, gue rasa ya, mau apapun itu kan ya. Dimana lu pasti butuh pertama yang namanya permainan logikanya apa sih? Logikanya apa? Ya kenapa gue harus beli barang lu gitu kan. Iya, betul. Terus udah dapat logika sama rasionalnya, nextnya apa? Kita ngomongin ya berarti emosi kan. Emosi bukan dalam marah, tapi maksudnya kayak emosinya apa nih? Lu berasa meningkatkan status sosial, apa gitu kan ya. Terakhir scarcity. Okay. Maksudnya apakah barang ini limited atau kagak? Nah mungkin ini terkesan agak aneh di dalam konteks digital product, karena scarcity kan ya lu bilang kan produksi sekali jual berkali-kali bos gitu ya. Tapi butuh ada scarcity-nya gitu. Tetap kan. bisa ciptakan lah ya. Bisa diciptakan. Contoh ya 100 slot doang untuk atau enggak nih harganya pre-sale doang. Mungkin ada berasa wah enggak ada etikanya nih bos gitu. Lu masih gitu. Nah, menurut gua ada suatu business ethics lah. Emang jelasnya lu kalau misalnya eksploitasi orang bakal notice. Tapi lu ada business etika, ada satu medium yang menurut gua mediasi di mana menurut gua itu benar gitu. Lu as long enggak exploit sih oke ya. Contoh kita ngomongin yang tiga-tiga yang bagus jelasnya Apple lah ya. Mungkin enggak usah diomongin, lu ngomongin logika. The best in market bla 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 ya kan, rasionalnya ada gitu kan ya. Betul. Buat desain segala macam ini paling bagus gitu kan ya. Kalau ngomongin emosinya social status. Scarcity-nya ya susah kan dapetin Apple gitu kan. Nah itu di digital product juga lo harus pikirin gitu. Rasional apa ya buat gua itu si buyer ya. Gua sebagai buyer beli produknya lu. Lu menyelesaikan masalah apa? Lu harus bisa jawab tuh. Kan emosi dan harga juga kan termasuk kan. Emosinya kan kayak apa nih kira-kira abis gue masuk ke dulu punya digital product, transformasi apa yang terjadi dan apakah gue pengen menginginkan gue yang seperti itu. Harus bisa dijawab juga. Ya terakhir yang scarcity, pre-sale segala macam. Ya gue mungkin minta komentar lu sendiri sebagai praktisi digital product. Gue asumsi lu juga melakukan scarcity juga kan? Betul, pasti. Mungkin lu bisa komentar kayak buat orang-orang berasa lebih daging, lu sendiri kenapa melakukan scarcity tersebut? Ya satu sisi kan udah pasti ya, scarcity itu kan memicu emosional ya bro ya. Satu sisi juga biar kesannya tuh lebih eksklusif gitu. Ya jadi menurut gua mau bicara digital product, mau bicara physical product menurut gua sama ya. Physical product lu ke department store juga sama kan bro. Misal lu lihat harga dicoret. Harga coret sampai tanggal 15 Agustus misalkan. Setelah lu beli dicoret juga bro, apa tanggal 15 September. Iya. Perpanjangan doang. Benar. Ini kan lebih bicara teknik marketing ya. Nah cuma kalau kita bicara digital produk udah bilang etis gak sih kasih itu menurut gue itu lebih ke strategi ya. Misal gini, ketika orang beli ebook lu, terus lu mungkin bilang khusus 100 pertama nanti dapat eksklusif mentoring bareng gua kan nggak apa-apa. Ya dan mungkin memang benar lu batasi 100 orang. Nanti kalau lu mau buka lagi di batch kedua kenapa? Ya buat maksimalin mentoring. Ya, pre-salesnya after salesnya kan? After salesnya. Ibaratnya kan nggak mungkin lu handle langsung ribuan orang. Mungkin lu mau batasin juga kebetulan 100 orang. Dan gue lihat juga banyak yang melakukan hal seperti itu dan memang benar dia lakukan hal seperti itu gitu. Ada batch-batchnya kan? Ada batch-batchnya. Jadi memang tergantung funnelnya mau ke arah mana. Mau langsung dijual secara masif atau mau dibikin secara eksklusif. Itu kan tergantung dari teknik marketing masing-masing ya. Intinya mau bicara physical produk kayak Apple aja bikin seperti itu gitu. Walaupun menurut gue dia pun sebenarnya bisa produksi dengan jumlah yang lebih banyak juga kan. Iya, kalau mungkin di sini ada yang bisa relate mungkin ya mobil listrik lah. Iya. Maksudnya ini sekarang mobil-mobil listrik yang lagi tanda kutip ngetren di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya. Ya kenapa mendadak jadi susah banget ya? Iya benar. Padahal nggak mungkin mereka ada kesulitan produksi harusnya ya. Ya kan? Harusnya nggak mungkin. Di dalamnya harusnya nggak mungkin ya. Tapi apakah itu cara permainan mereka punya teknik sales untuk bisa closing lebih mudah? Betul. Pertanyaan. Gue nggak bakal pernah tahu. Begitu juga sama kayak tas ya bro ya. Sama kayak tas. Tas harganya puluhan juta, ratusan juta. Kemarin gue baru dengar ada tas merek terkenal diproduksi di China bro. Jumlahnya masif lagi. Tapi kenapa limited kan di retailnya kan? Limited. Pertanyaan. Harga ratusan juta miliar pas ketahuan ternyata dia produksi di China. Gue berpikir, buset dah. Jadi ternyata yang palsu-palsu itu katanya diproduksi juga di satu pabrik yang sama gitu. Gue sampai gile-gile kepala gue. Tapi mungkin kata kuncinya value lah ya menurut gue. Value ya. Maksudnya nilai tambah lah. Lu as long, ini semua kan kosmetik yang kita ngobrol yang barusan. Lu tadi thank you banget lu udah sharing yang daging juga gitu. Dimana ya lu bisa ngelakuin itu tapi lu pastiin lu punya produk bener. Bayang gak sih lu? Apple bisa ngelakuin itu karena produknya bener kan? Iya betul. Brand mobilnya tadi gue sentuh itu juga karena produknya bagus gitu kan? Setuju. Jadi lu kalau misalnya produknya bagus, lu bisa bikin kosmetik ini gitu. Iya. Tapi kalau misalnya produk lu tanda kutip lu sendiri pun gak pede, ya bro jujur aja bro gue pakai AI sih. Iya.
Ya, lu ngelakuin itu gak etis. Betul. Lu kalau misalkan lu berasa, anjir gue udah ngerjain ini udah 160 jam kerja. Gue di e-book ini gitu loh. Bener. Gue berasa udah paling bagus lah di hari sekarang lah. Udah gue pengen go to market deh. Nah go to market strategi pakai ini menurut gue make sense. Make sense banget. Jadi dia bikin digital produk itu yang bener-bener sesuai sama kebutuhan market lah ya. Jangan hooknya doang digedein di e-book gitu kan. Tapi isinya kosong gitu kan. Soalnya kalau bicara e-book itu kita bicara lebih ke personal kreatornya gak sih? Dia beli itu merasa terbantu gak sih gara-gara baca e-book tersebut. Jangan sampai nanti beli malah dia anjing-anjing kreatornya deh. Iya benar. Kayak ini gue bayar 100 ribu gak dapet apa-apa gue gitu ya. Dimana umum lo kayak gitu loh. Iya. Ke dokter kan. Dokter aja dikatain gitu. Dokter lo udah sekolah lama masih dikata-katain. Untung gajinya gede. Atau. Oke, thank you banget nih Bro Agus Leo Halim nih. Ini sharing-sharingnya daging banget sih menurut gue nih pada hari ini ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau ikutin platform lu berarti langsung aja nih ikutin di LinkedIn ya. Iya ke lnk.id itu semua gratis, lu bisa masuk. Buat lu pada yang nggak punya kesempatan untuk bikin digital produk dulu, lu bisa jadi afiliator dulu. Gimana tadi kan udah cerita suksesnya ya, satu digital produk tapi bisa membawakan 500 juta buat afiliator gitu. Bener. Jadi kalau misalnya abis ini kakak Richard ini mau memberikan kita privilege untuk dia masuk produknya ke sini, siapa tahu bisa jadi afiliator juga kan? Iya, benar. Boleh banget. Sangat welcome gue. Berarti kan, Bro, lu ada digital produk gak sih, Bro? Ada digital produk. Ada juga digital produk. Lebih kemana tuh bahasnya? Gue udah ada 3. Jadi yang sifatnya itu sebagai pembuatan konten, pembuatan digital produk juga, sama pembuatan pengembangan diri. Oh, lu ada jasa pembuatan produk digital? Ada. Jadi mereka yang bingung cara bikin digital produk lu bantuin? Iya. Wow. Itu ada digital produknya. Ada yang digital benar-benar buat bikin konten, specifically gue gimana caranya gue bisa viral, struktur viral seperti apa. Dan ada juga yang cara pengembangan diri. E-booknya juga ada? E-booknya. Cara bikin e-book gitu? Ya ada, di dalam course-nya. Mantep ya, lengkap semua berarti ya ekosistemnya ya. Oke, nanti langsung aja ikutin nanti Bro Agus Leo Halim. Instagram Agus Leo Halim kan ya? Agus Leo Halim. Agus Leo Halim, TikToknya juga. Gue yakin nih sangat-sangat menginspirasi dan tentu buat lu semua pelaku-pelaku pengusaha digital yang pingin buat e-book, pingin buat digital produk, yang pingin sukses dan kaya dari affiliate ataupun dari digital produk. Yang menurut gue ini adalah solusinya. Ya. Tapi mungkin gue kasih disclaimer dulu kali ya. Boleh. Dimana digital produk per hari ini, kayak kita obrolin ya, masih hijau banget loh. Masih hijau banget. Dan gue punya analogi layaknya TikTok di 2019 gitu. Oh, wah. Orang joget-joget, dikatain gak? 2019. 2020 sebelum pandemi dikatain gak? Dikatain, ya kan? Sekarang lu lihat kan. Iya, dipuji-puji. Dilihatin dulu. Iya, dilihatin dulu. Nah, jadi maksudnya lo harus terima dulu nih. Kayak ini lu bayangin kayak lu main TikTok 2019 gitu. Lu mungkin bakal banyak peran antagonisnya gitu loh. Iya, betul. Lu kalau misalnya gak siap mental, jangan nunggu ini mature berarti 5 tahun lagi baru ikut. Tapi mungkin lu bisa telat. Iya, benar-benar. Ya bebas ya. Lu mau jadi pelaku atau nggak jadi penonton itu urusan lo. Benar. Ini kita cuma bukain peluang, sebuah kunci di mana mungkin ini bisa menjadi sebuah kesempatan lu sukses menjadi content creator atau enggak sebagai yang jualan digital produk. Oke, thank you banget Bro Agus. Thank you Bro Richard. Really appreciate it. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sukses untuk semua pengusaha digital di Indonesia.